Gak bisa dipungkiri kalau langkah PSSI untuk mencari pemain keturunan dari penjuru dunia membuat timnas Indonesia kini semakin menjadi kuat, bahkan mampu bersaing di level Asia. Hal itu bisa kita lihat ketika Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak round 3 dan gokilnya masih bisa bersaing hingga saat ini meski tergabung di grup neraka. Selain itu, performa anak-anak Garuda Muda yang baru saja mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 sekali lagi menjadi bukti nyata kalau Indonesia sekarang ini memang gak bisa dianggap sepele. Sementara itu, jelang Piala Asia U23, pelatih anyar Gerard Vandenberg sampai saat ini masih mencari bakat-bakat muda terbaik dari pentas Liga 1 hingga keturunan yang bermain di Eropa. Dan menurut sejumlah laporan terbaru, jika pelatih asal Belanda itu sudah mempersiapkan setidaknya 8 pemain keturunan baru untuk bermain di Piala Asia U23 di Arab Saudi nanti. Lantas siapa saja? Mari kita ulas selengkapnya. Ini kejutan yang luar biasa dan sangat gila kalau menurut gue, Lur. PSSI siapkan 8 pemain baru untuk timnas U23. Siapa saja pemain baru itu? Langsung kita simak video sama-sama. Check it out. Timnas Indonesia kini benar-benar berusaha untuk menapaki level yang lebih tinggi. Dan sejak PSSI ada di bawah komando Erick Thohir, pelan namun pasti progres itu makin nyata adanya. Nah, sebagai wajah persepak bolaan sebuah bangsa, tentu saja kualitas tim nasional harus terus ditingkatkan. Gak cuma untuk jangka pendek atau menengah, tapi jangka panjang juga harus disiapkan. Dan sejatinya, Indonesia sudah mencuri perhatian di gelaran Piala Asia U23 pada tahun lalu, yang mana ketika itu sebagian besar pemain yang terlibat adalah mereka yang sudah punya jam terbang di level timnas senior. Maka gak heran Indonesia benar-benar menjadi sorotan luar biasa ketika mampu lolos sampai ke 4 besar dengan status tim debutan. Dan kini publik tanah air semakin yakin dengan progres nyata yang dilakukan oleh PSSI dan jajarannya setelah melihat timnas senior Indonesia mampu bersaing di babak round 4 dengan mencatatkan 9 poin dari 8 laga yang sudah dimainkan. Selain itu, adik-adik Garuda Muda juga berhasil membuat masyarakat Indonesia bangga setelah mereka mampu tampil luar biasa dengan menjadi juara grup babak penyisihan Piala Asia U17 sekaligus mengantongi 1 tiket ke Piala Dunia di Qatar akhir tahun nanti. Lebih lanjut, sebenarnya program ini awalnya memang jadi rencana Sinteyong untuk menciptakan sebuah pondasi tim yang maksimal ketika masih jadi nahkoda timnas Indonesia. Namun setelah Coach Shin pergi, PSSI mau tak mau harus melanjutkan program tersebut. Dan yang paling utama adalah bisa membuat timnas Indonesia bisa diisi nama-nama terbaik di setiap generasi. Benar, itu harus ya. Selain pelan-pelan membenahi sistem pembinaan, PSSI juga kini mulai bermanuver untuk lebih melebarkan sayap mencari pemain-pemain keturunan di luar negeri. Belanda adalah negara yang paling banyak dituju, dan seperti yang pernah Mimin bahas, kalau setelah mendapatkan Ivan Diener dan Justin Hapner yang tampil keren di Piala Asia tahun kemarin, pelatih anyar timnas U23, Gerard Vandenberg, telah menyiapkan setidaknya 8 pemain keturunan baru, mulai dari kiper, back, hingga striker. Luar biasa loh, perkembangan persepak bola Indonesia memang sedang meningkat-meningkatnya loh, setelah timnas U23 mampu bertahan di fase grup dan juga selalu disokong oleh dengan pemain anyar dari berbagai negara yang punya keturunan Indonesia. Dan juga kita patut bangga dengan timnas U17 kita yang telah memasuki dan mempunyai tiket masuk ke Piala Dunia 2025 nanti, Lur. Khususnya U17, Lur ya. Itu sangat suatu kebanggaan bagi persepak bola Indonesia yang sangat maju pesat di tahun-tahun ini, Lur ya. Setelah PSSI dipegang oleh Bapak Erick Thohir yang jor-joran mendukung persepak bola Indonesia maju pesat, Lur ya. Itulah suatu pemimpin yang kita harapkan, Lur ya, selalu mendukung apa yang diharapkan oleh timnas Indonesia dan persepak bola Indonesia. Itu yang sangat kita dukung, Lur. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia dan juga PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kita lanjut. Mulai dari penjaga gawang, ada sosok Van den Heuvel, kiper berusia 21 tahun itu dikabarkan memiliki darah Indonesia. Dan Van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Namun pelatih timnas U21 Belanda, Michael Reiziger, sempat memanggilnya untuk FIFA Matchday bulan Maret kemarin. Selanjutnya ada nama Mike Klein, bek milik Sparta Rotterdam itu tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air setelah dirinya bertemu dengan Vardy Bahdim. Selain karena bertemunya Vardy Bahdim dan Mike Klein, isu sang pemain akan menjalani naturalisasi juga dikuatkan pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga.
Melalui channel YouTube-nya, Arya Sinulinga menyebut ada pemain berposisi bek dan gelandang yang jarang terdengar tengah diproses naturalisasinya. Melihat kode tersebut, Mike Glenn berpotensi menjadi pemain yang dimaksud. Mike Glenn sendiri merupakan pemain yang dapat diposisikan sebagai gelandang tengah dan bek kiri. Keren ini, semakin kuat ya. Jensen Silt dan Tristan Hoyers. Jensen Silt merupakan bek muda berkewarganegaraan Belanda yang lahir di Ede pada 23 Mei 2023. Saat ini usianya sendiri baru 21 tahun. Dilansir dari akun pemain keturunan.id di Instagram, Jensen Silt memiliki darah Indonesia, tepatnya keturunan Maluku, dan kini dirinya membela tim kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland. Usianya masih sangat muda dan dia bisa jadi duet maut bersama Justin Hubner di lini belakang timnas Indonesia U23. Selain itu ada nama yang tak asing lagi, yakni Tristan Hoyer. Bahkan bek milik PEC Zwolle itu semakin dekat dengan timnas Indonesia. Informasi tersebut disampaikan oleh Yusa Nugraha, YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda dan kerap menjadi penghubung antara pemain diaspora dengan publik tanah air. Yusa menyebut bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Tristan dan mendapat respon positif. Aku pernah ngobrol sama dia. Pertama kalinya aku tanya apakah dia ingin membela timnas Indonesia. Kalau ada kesempatan atau undangan dari PSSI, dia bersedia dan terbuka untuk hal itu. Ya. Ujar Yusa Nugraha. Ook gewoon de mensen daar, ik vind het land gewoon mooi, maar ik zeg eerlijk, en de mensen daar vooral. Nah, di tengah soal rumor 3 pemain tadi, adapun media Jerman yang juga nge-spill pemain keturunan yang eligible buat membela timnas Indonesia. Ya, sebelum ini, media Jerman, OneFootball, telah mendoakan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia dan bisa memperkuat timnas U23. Dan salah satu nama yang dimaksud adalah Lauren Ulrich. Usianya masih 20 tahun dan kini ia tercatat sebagai pemain VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Nah, musim ini Lauren tercatat sudah tampil di 12 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 5 assist. Dan di laga terbaru, pemain berdarah Surabaya itu sukses mencetak gol untuk timnya melalui free kick jarak jauh saat timnya kalah melawan Victoria Kent 1-2. Ini gila loh ya, timnas Indonesia semakin berani ya, atau PSSI semakin berani memanggil pemain-pemain keturunan dari Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia kita. Memang itulah adalah suatu jalan yang harus ditempuh oleh PSSI sendiri untuk mengembangkan dan semakin meningkatkan persepak bolaan di Indonesia, karena memang itu adalah tujuan dari seorang Erick Thohir dan juga PSSI loh ya. Suatu kebanggaan juga untuk Indonesia, banyak sekali pemain-pemain keturunan dari Indonesia yang ada di luar negeri sana loh ya. Tapi kenapa hanya harus dari Belanda loh? Apakah di negara-negara yang tidak ada pemain sepak bola yang punya keturunan darah Indonesia yang bisa bermain di Indonesia loh? Kenapa harus selalu Belanda ya? Itu menjadi sebuah pertanyaan kalau menurut gua loh. Kita lanjut. Nah, soal gaya bermain, Lauren termasuk gelandang yang cenderung bertahan, yang mana ia punya keunggulan dalam aspek bertahan seperti intercept hingga tackle. Nah, jika ia memperkuat timnas Indonesia, mungkin bisa diduetkan dengan Ivan Jenner untuk Piala Asia U23 nanti. Mimin sangat yakin keduanya akan membuat lini tengah Indonesia menjadi elegan. Sementara 3 pemain baru lainnya ada Julian Urip, Mauro Zylstra, dan juga Mileno Jonathan. Seperti kita tahu kalau Mauro Zylstra sudah melengkapi berkas-berkasnya dan hanya menunggu giliran untuk sumpah WNI. Sedangkan Mileno Jonathan kemarin sudah datang ke Jakarta bersama keluarganya, namun sampai saat ini belum ada kabar selanjutnya. Sedangkan Julian Urip sama dengan Mileno Jonathan, dan semoga saja mereka akan disumpah bareng bersama Mauro Zylstra. Kan kita nggak tahu, karena PSSI suka sekali memberikan kejutan yang tak terduga. Ya, itu adalah 8 pemain lur ya, pendatang baru dari timnas U23 kita. Mudah-mudahan mereka dilancarkan sumpah WNI-nya lur ya, dan juga dapat membela timnas Indonesia dengan sekuat tenaga dan membawa nama baik timnas Indonesia, persepak bola Indonesia di kancah sepak bola dunia, Asia maupun dunia. Itu yang kita bangsa Indonesia inginkan lur ya, karena memang sudah lama sekali Indonesia di persepak bolaan selalu diremehkan oleh tim-tim Asia maupun dunia. Mungkin dengan adanya Bapak Erick Thohir yang menjadi ketua PSSI sekarang, persepak bola Indonesia semakin
struktur dan juga rapih Lur ya, dan juga sampai ke tempat yang ingin diraih oleh Bapak Erick Thohir itu sendiri. Kita dukung terus timnas Indonesia kita, dan juga kita support terus Bapak Erick Thohir. Semoga apa yang diinginkan semuanya tercapai. Sekian Raisen dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.